Ya, dari gue baru aja selesai nonton anime yang gue udah lama banget gak ngerasain anime genre isekai naratif ini ya. Enggak. Aduh, siapa sih yang buat? Ya, genre fantasi yang menenangkan hati. Sebenarnya gue baru aja beres 2 maraton judul ya. Yang pertama ada Isekai Mofu dan yang kedua adalah Nozomanu Fushi no Bokuensa ya. Awalnya gue mau langsung bahas Isekai Mofu, tapi karena baru selesai nonton ini dan menurut gue anime ini luar biasa banget sih di season kemarin ya, yang baru aja tamat ya di tahun 2014 ini. Masih merasakan kesedihan di antara episode terakhir ya, dan gue masih merasakan kesedihan atau leganya dari Lorraine ya, melihat Ren yang balik lagi walaupun matanya berubah ya dan bawahnya sedikit bertaring karena udah menjadi vampir. Evolusi terakhir atau terbaru setelah episode 12 ini ya, gue malah jadi spoiler ya. Ya, jadi bagi kalian yang tidak ingin spoiler, kalian boleh nonton dulu anime ini dan balik lagi untuk melihat review atau cerita setelah gue nonton anime ini, karena gue masukkan anime ini ke dalam Word S gue, dimana gue rekomendasiin banget dan kalian wajib tonton ya. Ini story-nya luar biasa banget bagi kalian yang pecinta isekai fantasi dengan adventure minim gitu, yang tidak penuh action ya, karena kalau kalian yang menunggu actionnya kayaknya cerita ini agak kurang pas ya, karena actionnya agak kurang dan gambarnya juga agak kurang untuk actionnya. Tapi untuk genre fantasi penyembuhan isekai-nya sungguh terasa banget, apalagi musiknya ya. Jadi kalian tonton dulu, dan kalau kalian tidak masalah atau udah nonton anime ini, mari lanjut dengar cerita gue setelah nonton anime ini ya. Ya, jadi seperti yang gue bilang tadi, gue masih merasakan kelegaan si Lairen melihat Ren balik lagi. Itu gue juga merasakan kalau kalian misalnya dari kecil 10 tahun bersama seseorang yang lo suka, Lorraine di sini suka banget sama Ren, tapi Rennya yang nggak peka aja. 10 tahun bersama dan melihat perkembangan dia, tiba-tiba dia berubah menjadi seorang undead, itu udah pasti kepikiran banget si Lorraine, dan mengikuti perkembangannya hingga akhirnya wujud dia kembali lagi. Gue merasakan kelegaannya, apalagi tambah dengan os musik yang luar biasa banget indah. Ini menjadi salah satu anime gue juga yang tambahan terbaru, dimana gue nggak nge-skip opening dan endingnya karena luar biasa banget. Ini ngingetin gue ke Natsume season berapa ya? Season 3 atau season 4 ya, dimana akustik folk gitu. Emang ini menggambarkan penyembuhan banget lah ya, genre penyembuhan banget untuk endingnya ya. Anime ini sungguh luar biasa. Yang gue lihat ternyata ini dari Connect Studio yang membuatnya, dan setelah gue cek anime yang pernah mereka buat, ternyata ada salah satu genre isekai juga yang pernah mereka buat, yaitu ada Slow Loop. Nah, kalian tonton Slow Loop ya. Dan ya, kalau ngomongin menariknya, ceritanya cukup menarik. Walaupun ada adventure-nya, tapi mereka tidak keluar dari Malt ya, City Malt ini. Dan gue juga masih ada sedikit banyak pertanyaan banget gimana bentuk dunia ini. Kalau gue inget tadi sepanjang film sampai selesai nggak ada. Biasanya kita nonton anime kan awal mula langsung ditunjukin itu kan, kita ada di kota Melt dengan benua ini, dan kita di bawah kerajaan ini, di samping tetangganya ada kerajaan ini dan lain-lain. Itu kita nggak disuguhin itu, jadi masih sebatas kota Melt aja menurut gua ya, kawasan Melt sih sebutannya Malt ya, di kota Malt di mana tempat mereka tinggal ini si Ren dan Lorraine berdua. Masih sebatas kota ini aja menurut gua. Bahkan masuk dungeon itu kan, atau pergi ke danau desa yang ingin menyelamatkan sosok adiknya si itu ya, gue lupa juga lagi namanya. Itu kan menurut gue kayaknya mereka masih dalam satu kawasan, apalagi waktu mengalahkan sosok naga yang penjaga bunga darah naga itu.
kayaknya itu masih ada di wilayah kota Malk sih. Jadi gue agak penasaran aja sih bentuk dunianya itu seperti apa. Kalau kalian tahu boleh komen lah ya. Dimana juga waktu episode 12 dimana flashbacknya si Ren dengan entah itu siapa ya, kakaknya atau teman masa kecilnya ya, yang akhirnya dibunuh oleh serigala dan diselamatin oleh pahlawan bertir Myrtil itu yang menjadi sosok panutannya si Ren. Dia bilang kan waktu naik kereta itu dia penasaran dengan kota yang dikelilingin air, pulau terbang, terus ada istana yang Fata Morgana, kalau dideketin gak ada lalu menghilang. Nah, menurut gua dunianya Ren ini menurut gua luas banget sih. Cuman karena emang fasenya slow, detail-detail gitu kan, tidak terburu-buru gitu untuk membuild karakternya. Kayaknya harusnya si anime ini memiliki episode yang banyak ya, minimal 24 lah. Ini hanya 12 aja dan masih di situ-situ aja menurut gua ya, belum ada kembangan yang wah banget, walaupun adventure-nya sudah mulai terasa waktu si Ren pergi-pergi keluar kota. Gue yakin tapi ya timeline ceritanya itu ini udah berbulan-bulan sih harusnya ya. Cuman ya karena kayaknya emang waktunya mepet. Tapi ini yang gue suka ya, walaupun mereka emang pengen buat 12 episode aja, tapi mereka tidak merapatkan cerita yang panjang gitu, mempendek-pendekkan cerita yang panjang. Ini gue suka banget. Jadi slow, nyaman gitu kan, detail, nggak perlu buru-buru mendadak jadi OP gitu. Nggak apa-apa gitu kan. Ini gue suka banget sih penyampaian ceritanya ya. Musiknya gue suka banget. Kalau kalian pecinta genre-genre fantasi dengan bergenre isekai ya, bisa gue bilang ini khas banget, pakai suara-suara ala-ala Celtic, Nordic ya. Kalau kalian suka dengan genre-genre seperti ini, cek aja di YouTube, instrumen Nordic, Celtic menemani tidur kalian. Gue yakin mimpi kalian akan berfantasi parah. Dan ada flute-flute-nya juga, itu yang menunjukkan banget fantasi parah. Gue apresiasi banget penata suara di anime ini ya. Kalian pas banget membangun nuansa fantasinya, gue suka banget. Grafik dan lain-lain ya ini masih standar dan nyaman di mata lah, nggak begitu wah banget. Apalagi fight-fightnya yang ya bisa dibilang emang mereka tidak fokus ke arah sana sih menurut gue ya. Mereka hanya menggambarkan sesuatu yang harusnya digambarkan aja gitu. Dan gue suka juga waktu awal-awal episode pertama sih, gue suka banget dengan point of view first person ya, dimana kita kayak mainin si Ren-nya gitu kan, kayak masuk ke dungeonnya bisa lihat kiri, bisa lihat kanan. Itu awalnya gue suka banget, tapi kelama-kelamaan kok kebanyakan deh. Karena akhirnya sepanjang episode setelahnya jadi kayak over to use gitu, jadi kebanyakan aja sih menurut gue. Jadi kayak ya biasa aja gitu. Menurut gue kalau kayaknya simple atau pembumbu aja gitu, dikit-dikit aja, kayaknya menurut gue bagus sih. Cuman terlalu banyak aja jadi point of view first personnya ya. Walaupun ya pengen menggambarkan perubahan sudut pandangnya si Ren ya, waktu jadi undead lalu kayak berubah lagi pakai topeng, itu kan berbeda-beda tuh point of view-nya si Ren ya. Dan juga mungkin bagian editing yang menarik adalah mungkin ada beberapa di episode terakhir mereka ingin menambahkan sedikit bumbu-bumbu wah gitu ya. Pertama yang gue itu adalah yang tuh si Ren ngelawan naga penjaga bunga darah merah itu ya. Gue agak susah namanya ya. Cepas apa sih nama naganya? Agak susah ya. Waktu dia mengalahkan itu ada sedikit kayak bercak darah ke kamera, cuprat ke lensa gitu. Cus, itu luar biasa banget. Mereka cuman masukin itu sekali doang di situ ya, yang berhubungan dengan kamera kita sebagai penonton ya. Lalu yang menarik adalah match cut, perubahan dari mata vampire-nya berubah ke jadi bulan merah itu. Ya menarik lah ya, bulat-bulat match cut gitu. Dan yang gue bahas lagi aja lah penamaannya aja sih. Ini menarik ya untuk cerita menurut gue ya.
mereka menggabungkan beberapa mitologi menurut gue, dari undead gitu kan. Dia berevolusi ke gold, berevolusi lagi ke sing. Itu kan ibarat mereka kan itu dari mitologi yang berbeda, bukan hanya misalnya kayak dari Eropa doang atau dari Nordik doang atau dari Jepang. Enggak, mereka menggabungkan dari beberapa mitologi untuk menjadi evolusi yang akhirnya menjadi vampire gitu kan gak ada hubungannya tuh sebenarnya, kayaknya awal mulanya ya dari undead ke vampire. Menurut gue cukup unik sih, unik menggabungkan beberapa mitologi dari daerah-daerah lain, dari Asia Timur gitu kan, dari Jerman dan Eropa, lalu gitu-gitu lah ya. Gue nggak paham lebih detailnya lah ya dari mana asal-asalnya, tapi gue tahu bahwa ini adalah mitologi dari berbagai daerah dan dijadikan satu. Itu keren sih. Untuk di akhir mungkin opening dan ending dari anime ini cocok banget. Dari liriknya juga gue suka banget. Ini gambarin animenya banget. Dan bagi kalian yang ingin nonton genre-genre seperti ini atau yang mirip-mirip dengan anime ini gue bisa rekomendasiin ya. Ini adalah salah satu film yang diproduksi oleh si Marvelous ya. Dan salah satu film yang gue akan rekomendasiin juga buatan dia, yaitu adalah Musisi. Menurut gue ini mirip banget dengan Musisi, di mana mereka keren, dan Musisi ini sedikit membantu orang-orang dengan kesulitannya dan menyampaikan atau meninggalkan kebahagiaannya gitu loh. Walaupun mereka berdua ini udah keluar dari tempat itu, tapi kesan yang mereka tinggalkan tuh iya sih kayak banget. Mengobati mereka banget. Ada yang mulai jadi kayak tualang, jadi sehat dan lain-lain lah ya. Pokoknya ada bekas peninggalan si MC ini gitu. Lalu mungkin ada satunya adalah Natsume Jincho, salah satu anime kesukaan gua juga. Ceritanya sama-sama mirip patternnya lah ya untuk Yasuke-nya ya. Lalu mungkin ada Somali Tomori no Kami-sama. Ini adalah salah satu anime yang menarik juga pada tahun 2020 ya, 2 tahun kemarin. Lalu Okami to ini, mungkin kalian bisa nonton anime ini yang versi remake-nya ya, karena anime ini di remake dan menurut gue cocok bagi kalian yang suka anime Nozomai Undead ini. Lalu ada in-game mungkin Haito Genshin no Grimgar, walaupun anime ini agak masuk ke isekai ya. Lalu mungkin ini ada Shoujo Sumatsu Ryoko atau Girls Last Tour. Ini juga seru, berpetualangan dengan dua orang ini, kita akan mengikuti keseharian mereka. Lalu mungkin ada film yang bagus lagi adalah Kimi no Tabi ya. Ini juga ada remake-nya, kalian bisa tonton versi lama dan versi terbarunya. Selanjutnya adalah Decadence. Ini juga berpetualang dengan masalah-masalah slice of life juga. Terakhir mungkin ini tidak bergenre fantasi tapi lebih ke slice of life banget fokusnya, yaitu adalah Soroyori, di mana kita akan beradventure menuju Antartika. Ya, itulah anime-anime yang menurut gua isekai. Genre isekai banget dan mirip dengan anime Nozomu Fushi no Bokensa ya. Sudah ada banyak lagi genre isekai tapi agak berbeda gitu. Patternnya dengan anime undead ini yang jadi Bokensa ya. Ya, jadi itu dia aja cerita gua setelah nonton anime ini. Menarik banget dan gue harap sih ada season selanjutnya ya, karena ini kan dari light novel gitu kan, udah pasti harusnya panjang sih, apalagi dia baru aja menjadi vampire kan, evolusinya mungkin next lagi dia bisa jadi yang lebih tinggi gitu kan. Dan itu juga topiknya belum bisa dilepas loh ya. Semoga bisa dilepas nanti. Tapi ini luar biasa banget. Jadi itu dia. Terima kasih sudah menonton. And bye bye. Oh iya, gue bentar lagi mau cerita abis nonton Isekai mau ya.